Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Yuliani akan menjelaskan tentang resume psikologi komunikasi dakwah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu sensasi. Sensasi adalah tahapan awal seorang manusia dalam menerima informasi. Jenis-jenis sensasi itu sendiri ada 5. Yang pertama, sensasi penglihatan. Yang kedua, pendengaran. Yang ketiga, peraba. Yang keempat, pengecap. Yang terakhir, penciuman. Nah, sebelum membahas yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya sensasi. Yang pertama itu penerimaan stimulus, yaitu proses fisik yang terjadi. Di proses ini, stimulus akan diterima oleh alat indera yang bertugas. Misalnya, stimulus berupa suara akan diterima oleh telinga, stimulus berupa suhu dingin diterima oleh kulit, dan seterusnya. Yang kedua, proses fisiologis, di mana stimulus yang diterima oleh panca indera akan diterima oleh saraf sensoris dan dilanjutkan ke otak. Dan yang terakhir, proses psikologis, yaitu berlangsungnya pemrosesan stimulus di otak yang membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca inderanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi itu melibatkan sinyal dalam sistem saraf. Sinyal ini timbul sebagai akibat dari rangsangan fisik dan kimiawi terhadap indera perasa. Proses persepsi. Pembentukan persepsi dalam psikologi diawali dengan suatu objek di dunia nyata yang disebut sebagai stimulus distal atau objek distal. Objek ini lalu merangsang organ-organ penginderaan tubuh manusia melalui cahaya, suara, dan proses fisik lainnya. Kemudian, organ penginderaan akan mengubah rangsangan yang diterima tersebut menjadi aktivitas syaraf melalui suatu proses yang dikenal dengan transduksi. Pola aktivitas syaraf yang demikian ini dikenal dengan proksimal stimulus. Sinyal-sinyal syaraf lalu dikirim ke otak, di mana mereka lalu akan diproses. Hasil dari proses tersebut yang lalu dikenal sebagai persepsi. Selanjutnya, memori. Dari beberapa pengertian, maka memori disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman atau informasi, dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Selanjutnya ada jenis-jenis memori. Memori sensoris, memori jangka pendek, memori jangka panjang. Fungsi memori itu sendiri ada 3. Yang pertama, encoding, memasukkan informasi. Yang kedua, storage, menyimpan. Yang ketiga, retrieval, mengeluarkan kembali. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan cara yang digunakan untuk mengembalikan ingatan yang tersimpan, yaitu melalui proses berikut. Ada 3. Yang pertama, recall. Yang kedua, recognize. Yang ketiga, reintegratif. Recall itu sendiri yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya, mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Yang kedua itu ada recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Yang ketiga, reintegratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut, misalnya menceritakan isi buku yang telah dibacanya. Selanjutnya, tipe kepribadian personality. Ada 4. Yang pertama, phlegmatis, yang kedua,
terbagi menjadi 3. Yang pertama argumentativeness, conversational narcissism, and communicator agency. Yang pertama itu argumentativeness. Ini adalah karakter dari seseorang yang suka menentang, cenderung untuk menawarkan topik yang berlawanan dalam sebuah percakapan, dan sangat mendukung pendapatnya sendiri serta menyalahkan pendapat lawan bicaranya. Yang kedua ada social and communication agency or communication agency, yang ini sifat seseorang yang selalu merasa gelisah dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang terakhir, narcissism atau self-love, sifat kecintaan pada diri sendiri dalam sebuah percakapan. Anita Evangelisti menjelaskan bahwa kecenderungan untuk menonjolkan kelebihan yang ada pada diri sendiri dengan suatu kebanggaan yang ditunjukkan kepada lawan bicara. Hal ini biasanya terlihat secara non-verbal dengan memamerkan perilaku yang berlebih-lebihan. Dan selanjutnya ada monologika dan propaganda. Monologika itu dalam ilmu retorika modern, monologika diartikan sebagai ilmu tentang seni berbicara secara monolog dalam artian pembicaraan yang dilakukan dengan diri sendiri. Nah, dalam hal ini maksudnya contohnya itu seperti berpidato. Selanjutnya ada propaganda. Propaganda itu sendiri adalah penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat, dan tingkah laku dari penerima atau komunikan sesuai dengan pola yang telah direncanakan oleh komunikator. Dan yang terakhir ada komunikasi kelompok. Kelompok itu sendiri adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi kelompok, naluri manusia untuk hidup bersama dengan orang lain disebut gregariousness. Mengapa manusia selalu hidup berkelompok? Ada alasan beberapa manusia itu selalu hidup berkelompok. Yang pertama, manusia tidak mempunyai kemampuan fisik yang cukup untuk hidup sendiri. Yang kedua, tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Yang ketiga, secara sosiologis, sebagian kepribadian manusia terbentuk oleh kehidupan kelompok. Demikian juga status dan perannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.